Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 4. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal OSK pada tahun 2020. Nah, untuk soal yang pertama yaitu soal nomor 16. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A dalam kurung gas ditambah 2B dalam kurung gas mengalami reversible menjadi 3C dalam kurung gas dan tambah D dalam kurung gas. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan adalah A 1 mol A, 3 mol C, 1 mol D, B 4 mol A, 3 mol C, 1 mol D, C 1 mol A, 6 mol C, 1 mol D, D 3 mol A, 2 mol C, 2 mol D, E 4 mol A, 3 mol C, 4 mol D. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita dapat dibuatkan tabel seperti berikut ini yang terdiri dari reaksi, yaitu reaksi awal, saat bereaksi, dan kesetimbangan. Nah, pada awalnya itu pada reaksi awal pada bagian A itu memiliki 5 mol dan pada bagian 2B itu memiliki 3 mol dan kesetimbangannya itu memiliki 1 mol. Nah, kemudian setelah bereaksi itu sehingga dapat menunjukkan bahwa pada reaksi awal itu berjumlah 5 pada bagian A dan berjumlah 3 pada bagian 2B. Nah, pada saat bereaksi itu pada bagian A itu berjumlah -1 dan pada bagian 2B itu berjumlah -3 dikurang 1 sama dengan -2. Nah, setelah mengalami reaksi reversible, pada bagian 3C itu berjumlah +3 dan pada bagian D-nya itu berjumlah +1. Nah, sehingga setelah bereaksi akan mengalami kesetimbangan pada bagian A itu kita tinggal kurangkan saja 5 dikurang 1 sama dengan 4, sehingga pada bagian A itu memiliki kesetimbangan 4. Kemudian pada bagian 2B itu 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga kesetimbangannya 1. Kemudian untuk 3C itu kita tinggal turunkan saja, yaitu berjumlah 3, dan pada bagian D itu kita turunkan juga berjumlah 1, sehingga kesetimbangannya itu 4, 1, 3, 1. Nah, dari jawaban tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang B, 4 mol A, 3 mol C, dan 1 mol D. Nah, kemudian untuk soal nomor 17, senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat atau HC9H7O4 yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam Ka 3,3 dikali 10⁻⁴. Agar larutan mempunyai pH 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan A 0,03, B 0,13, C 0,23, D 0,33, E 0,43. Dan untuk pembahasannya yaitu bahasan tentang pH larutan penyangga asam. Nah, jadi kita akan menentukan pH-nya yaitu dengan rumus pH sama dengan pKa min log dalam kurung asam atau basa konjugasi. 3 sama dengan 4 min log 3,3 min log dalam kurung HC9H7O4 per C9H7O4 min. 3 min 4 sama dengan min log 3,3 min log dalam kurung HC9H7O4 per C9H7O4 min.
Sehingga min 1 sama dengan min log 3,3 min log HC9 H74 per C9 H74 min. Kemudian 1 sama dengan log 3,3 ditambah log dalam kurung HC9 H74 per C9 H74 min. Sehingga log HC9 H74 per C9 H74 min sama dengan 1 min log 3,3 sama dengan log 10 min log 3,3 sama dengan log 10 per 3,3 sama dengan log dalam kurung 3/1. Sehingga HC9 H74 per C9 H74 min sama dengan 3/1. Jadi perbandingan C9 H74 min berbanding HC9 H74 sama dengan 1/3 atau 0,33. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 18, larutan FeNO3 dielektrolisis dengan elektroda platina sehingga diperoleh endapan besi seberat 4,2 gram. Pada elektrolisis ini, volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah A. 1,68 liter, B. 2,24 liter, C. 3,36 liter, D. 4,48 liter, E. 7,26 liter. Nah, untuk pembahasannya yaitu jadi reaksi pada saat elektrolisis larutan FeNO3. Nah, kita akan menentukan reaksi redoksnya, yaitu yang pertama reaksi reduksi 4 Fe3+ ditambah 12 elektron menjadi 4 Fe. Nah, kemudian oksidasinya yaitu 6H2O menjadi 12H+ dalam kurung aqueous ditambah 3O2 dalam kurung gas ditambah 13 elektron. Nah, sehingga redoksnya yaitu jumlah dari reduksi oksidasinya 4 Fe3+ dalam kurung aqueous ditambah 6H2O menjadi 4 Fe dalam kurung solvent ditambah 12H+ dalam kurung aqueous ditambah 3O2 dalam kurung gas. Sehingga N dalam kurung Fe sama dengan 24,2 gram per 55,85 gram per mol. Sehingga mol yang dihasilkan yaitu 0,4333 mol. Nah, kemudian kita akan mencari mol dari oksigen sama dengan 3 dikali 0,433 mol per 4. Sehingga mol oksigen yaitu 0,325 mol. Nah, sehingga sekarang kita akan mencari volume dari oksigennya yaitu 0,325 mol dikali 22,4 liter per mol. Sehingga volume yang dihasilkan yaitu 7,28 liter. Nah, sehingga jawaban yang mendekati adalah E. Kemudian untuk soal nomor 19, hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 dikali 10 pangkat min 11. Kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah A. 7,4 dikali 10 pangkat min 9 molar, B. 7,4 dikali 10 pangkat min 13 molar, C. 7,4 dikali 10 pangkat min 15 molar, D. 2,6 dikali 10 pangkat min 4 molar, E. 2,6 dikali 10 pangkat min 9 molar. Nah, untuk pembahasannya yaitu pengaruh ion senama pada kelarutan. Nah, untuk KSP dari MgF2 yaitu 7,4 dikali 10 pangkat min 11. Nah, sehingga MgF2 itu mengalami reversible
menjadi Mg2 plus ditambah 2F min. Nah, untuk menentukannya kita dapat gunakan tabel seperti ini, sama seperti soal 16 sebelumnya, yaitu pada reaksi awal pada Mg2 plus itu masih kosong, dan untuk 2F min itu 0,1. Nah, ketika bereaksi itu ditambah dengan X pada bagian Mg2 plus. Nah, pada 2F min nya itu ditambah 2X. Nah, sehingga untuk kesetimbangannya itu pada Mg2 plus nya itu sejumlah X, dan 2F min itu sejumlah 0,1 plus 2X. Nah, setelah melihat tabel itu, sekarang kita menggunakan rumus KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Sehingga 7,4 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan X dikali dalam kurung 0,1 ditambah 2X pangkat 2. Nah, karena asumsi nilainya itu X lebih kecil daripada 0,1, maka 7,4 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan X kali dalam kurung 0,1 pangkat 2. 7,4 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan X dalam kurung 0,1. Sehingga X sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 11 per 0,01. Sehingga X sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 9. Nah, dari uji asumsi itu, asumsi diterima jika X lebih kecil daripada 5%. Dan nilai X-nya itu memang jauh lebih kecil dari 0,1, sehingga asumsi diterima. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nah, kemudian untuk soal nomor 20, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Logam X tersebut adalah A. Barium, B. Nikel, C. Strontium, D. Tembaga, E. Zn atau zinc. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama kita akan mencari molnya, yaitu dengan rumus N sama dengan dalam kurung I dikali T per 96.500 sama dengan dalam kurung 3 dikali 2 dikali 3.600 per 96.500 sama dengan 21.600 per 96.500 sama dengan 0,224 mol. Nah, karena elektron yang terlibat sama dengan 2, maka mol logam sama dengan setengah mol sama dengan 0,114 mol. Nah, sekarang kita akan mencari molaritasnya. M besar sama dengan M kecil per N atau mol, sehingga sama dengan 7,11 gram per 0,114 mol, sehingga 63,48 gram per mol, sehingga logam dengan molaritas mendekati 63,48 adalah Cu atau tembaga, yaitu 63,55, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, kemudian soal nomor 21, kelarutan molar magnesium hidroksida dengan KSP 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah A. 1,7 dikali 10 pangkat min 4 molar, B. 1,0 dikali 10 pangkat min 11 molar, C. 8,0 dikali 10 pangkat min 12 molar, D. 8,0 dikali 10 pangkat min 9 molar, E. 8,0 dikali 10 pangkat min 6 molar.
Nah, untuk pembahasannya yaitu pH sama dengan 11. Kemudian kita akan mencari pOH-nya dengan cara pOH sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3. Sehingga konsentrasi OH-nya yaitu 10 pangkat min 3 molar. Nah, kemudian pada MgOH2 itu mengalami reaksi menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH-. Nah, sehingga KSP MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- kedua. Sehingga 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi 10 pangkat min 3 pangkat 2. Sehingga 8 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan konsentrasi Mg2 plus kali 10 pangkat min 6. Sehingga konsentrasi Mg2 plus sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 6 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 6 molar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Kemudian untuk soal nomor 22, tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut ini. Nah, pada bagian A, dalam kurung E, 1 sikloheksilbut 2 N1-ol. B, dalam kurung Z, 1 sikloheksilbut 2 N1-ol. Pada bagian C, dalam kurung E, 4 sikloheksil 4-ol but 2Na. D, dalam kurung Z, 4 sikloheksil 4-ol but 2Na. E, dalam kurung Z, 1-ol but 2-enil sikloheksana. Nah, kemudian untuk pembahasannya yaitu, kita dapat lihat gambar seperti berikut ini. Nah, pada bagian satunya itu merupakan sikloheksil atau 1 sikloheksil. Nah, kemudian pada bagian atasnya itu kan ada OH. Nah, itu merupakan 1 ol atau disebut gugus alkohol karena mengikat hidroksida. Nah, kemudian pada bagian nomor 2 itu merupakan posisi trans atau bagian E. Nah, kemudian pada bagian nomor ini 2 itu kan terdapat dua garis itu. Nah, itu disebut 2Na karena mengikat perikatan ganda. Nah, sehingga nama yang paling tepat yaitu dalam kurung E, 1 sikloheksilbut 2 N1-ol. Jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, kemudian untuk soal nomor 23, urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut mulai dari yang paling asam adalah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi pada bagian A yaitu 1 itu lebih asam daripada 2 daripada 3. Kemudian B, 1 lebih asam daripada 3, lebih asam daripada 2. Dan C, yang 2 itu lebih asam daripada 3, lebih asam daripada 1. Yang D, 2 lebih asam daripada 1, lebih asam daripada 3. Dan bagian E, 3 lebih asam daripada 2 dan lebih asam daripada 1. Nah, untuk pembahasannya yaitu substituen yang bersifat elektronegatif yang dekat dengan gugus karboksil itu akan meningkatkan keasaman turunan asam asetat. Nah, pada substituen yang lebih elektronegatif itu akan memberikan induksi atau memiliki tarikan awan elektron ke arah substituen tersebut, sehingga dapat membantu untuk mempermudah lepasnya proton pada asam yang tersubstitusi sehingga lebih kuat karakter asamnya. Nah,
pada bagian O itu lebih elektronegatif di bagian Br, tetapi O juga mengikat H, sehingga tarikan elektron O ke C akan menjadi lebih lemah dibandingkan Br sendiri, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 24, di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propanol menjadi 1,2 propanadiol adalah 1. KMNO4 bersifat dingin, 2. KMNO4 bersifat panas, 3. Ozon atau O3, dan yang keempat OSO4. Nah, A 1 dan 2, B 1 dan 4, C hanya 3, D 3 dan 4, E hanya 2. Nah, untuk pembahasannya yaitu KMNO4 itu kan merupakan oksidator yang kuat, sehingga pada suhu yang rendah sudah cukup untuk mengoksidasikan karbon pada ikatan rangkap menjadi diol. Penggunaan KMNO4 pada suhu tinggi itu akan menyebabkan oksidasi lebih lanjut pada diol sehingga menjadi aldehid atau senyawa yang lain. Sehingga oksidasi menggunakan ozon akan menghasilkan aldehid. Nah, kemudian untuk OSO4 itu mempunyai mekanisme yang mirip dengan KMNO4, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, kemudian untuk soal nomor 25, pernyataan yang tidak tepat mengenai senyawa berikut adalah: A. Mempunyai 8 ikatan alfa antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. B. Nama senyawa tersebut adalah 4-vinyl-1,3,5-heptatriana. C. Dapat mengikat 8 atom klor jika direaksikan dengan Cl2 atau CCl4 berlebih. D. Mempunyai 4 ikatan pi dengan nama 4-propenil-1,3,5-heksatriana. E. Mempunyai 8 ikatan pi antar atom karbon, dapat mengalami reaksi adisi elektrofilik jika direaksikan dengan larutan HBr dalam air. Nah, untuk pembahasannya yaitu jumlah satu ikatan alfa terdapat pada ikatan tunggal maupun rangkap. Satu ikatan pi terdapat pada ikatan rangkap 2, pada ikatan rangkap 3 terdapat 2 ikatan pi. Pada setiap ikatan rangkap memang dapat diadisi dengan Cl2 berlebih. Karena terdapat 4 ikatan rangkap, maka jumlah Cl akan masuk pada setiap karbon yang berikatan rangkap tersebut. Nah, sehingga rantai terpanjang pada molekul tersebut sebanyak 7 atom karbon dengan 3 ikatan rangkap atau triena, yaitu 1, 3, 4 heptatriena. Nah, kemudian adisi elektrolifik itu adalah adisi suatu substituen yang menyerang posisi karbon dengan muatan parsial negatif akibat pemutusan pada setiap satu ikatan pi menjadi 2 ikatan alfa, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 26, toluena dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik. Di antara kelima reaksi di bawah ini yang akan menghasilkan produk pada posisi orto dan para toluena adalah: A. CH3MgBr, B. CH3COCl, FeCl, C. ZnHg, HCl, H2O, D. H2n, NH2, E. KMNO4, H2O. Nah, untuk pembahasannya yaitu gugus pengarah orto dan para adalah gugus pendonor elektron. Gugus pengarah meta adalah kelompok penarik elektron. Kecuali ion halida yang merupakan penarik elektron tetapi merupakan gugus pengarah orto atau para. Substituen elektrofilik adalah substituen yang suka atau menyukai atau menyerang bagian yang bermuatan parsial negatif karena dirinya cenderung bermuatan parsial positif. Sering juga disebut spesi yang merupakan asam Lewis. Pilihan reagen yang mungkin menghasilkan substituen bermuatan positif hanya pada CH
3COCl yang mampu melepaskan Cl- menjadi CH3CO+. CH3CO+, inilah yang merupakan substituen elektrofilik. Nah, pada CH3MgBr itu regen yang cenderung nukleofil atau dirinya memerankan sebagai basa Lewis. Nah, pada H2N, NH2 itu sebagai pendonor elektron dan juga nukleofil. Nah, kemudian untuk KMNO4 itu dapat mengoksidasi lebih lanjut, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, kemudian untuk soal nomor 27, di antara reaksi di bawah ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat adalah A. CH3Cl FeCl, B. HNO3 H2SO4, C. CH3COCl FeCl, D. Cl2 FeCl, dan E. NaHCO3. Nah, untuk pembahasannya yaitu fenol yang bersifat kurang asam dibandingkan asam karboksilat, maka fenol tidak bereaksi dengan NaHCO3 atau bersifat basa, tidak dapat membentuk air. Sementara itu asam karboksilat dapat bereaksi dengan NaHCO3 membentuk garam, air, dan menghasilkan gelembung gas CO2 atau karbon dioksida, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, kemudian untuk soal nomor 28, reaksi 1 dan 2 yang paling tepat digunakan pada tahap reaksi di bawah ini. A. Pada bagian 1 KCnH2O, pada bagian 2 KMNO4. B. Pada bagian 1 HCN, pada bagian 2 K2CR2O7. Kemudian pada bagian C HCN pada bagian 1, dan pada bagian 2 H+ dan H2O. Kemudian pada bagian D HCN pada bagian 1 dan KMNO4 pada bagian 2. Kemudian pada bagian E NaCN pada bagian 1 dan H2O pada bagian 2. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita menggunakan reaksi double displacement, yaitu 2CH3COOH plus 2HCN menjadi 2CH3CH dalam kurung CNOH plus O2, sehingga CH3CH dalam kurung CNOH plus 2H2O menjadi CH3CH dalam kurung OH COOH plus NH3, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 29, senyawa trikloretena banyak dipakai sebagai bahan pembersih di antara reaksi berikut yang ketika bereaksi dengan trikloretena dapat menghasilkan senyawa yang sempurna satu atom karbon yang asimetris adalah A. Br2, B. H2, C. HCl, D. NaOH, E. NaCN. Pembahasannya yaitu kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini dinyatakan bahwa pada trikloretena itu dapat bereaksi jika Br2 itu merupakan sebagai katalis, sehingga pada bagian Br2-nya itu terikat pada bagian karbon. Nah, pada bagian C yang warna merah itu merupakan C chiral atau asimetris yang dapat mengikat 4 atom berbeda, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nah, kemudian untuk soal nomor 30, di antara reaksi berikut yang paling tepat untuk mensintesis etana dari etil alkohol seperti pada tahapan reaksi berikut. Nah, sekarang kita akan melihat reaksi berikut ini, yaitu etanol menjadi etana. Oke. Nah, untuk reaksinya yaitu A.
Pada bagian 1 SOCl2, pada bagian 2 itu Mg, pada bagian 3 H2O H+. Kemudian B pada bagian 1 itu Cl2, pada bagian 2 Mg, dan pada bagian 3 KMnO4. Kemudian C pada bagian 1 yaitu SOCl2, pada bagian 2 yaitu Mg, dan bagian 3 yaitu H2SO4. Nah, kemudian D pada bagian 1 yaitu NaCl, pada bagian 2 Mg, dan pada bagian 3 yaitu H2O2. Kemudian E yang pada bagian 1 yaitu SnCl2, pada bagian 2 yaitu Mg, dan pada bagian 3 yaitu H2O H+. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada beberapa cara mengonversi etanol ke etana. Nah, yang A yaitu dehidrasi alkohol menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan etena. Etena selanjutnya diadisi dengan H2 menggunakan katalis PT. B. Mereaksikan CH3CH2OH dengan TSCl untuk menghasilkan CH3CH2OTS. Selanjutnya dilakukan reduksi menggunakan LiAlH4 untuk menghasilkan etana. Kemudian pada bagian C menggunakan SOCl2 untuk membentuk kloroetana atau etil klorida. Etil klorida direaksikan dengan Mg membentuk etil magnesium klorida atau reaksi Grignard. Selanjutnya direaksikan dengan H2O dalam suasana asam untuk menghasilkan etana dan MgClOH, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.